Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Anatea Lita. Dan pemirsa, saat ini sedang digelar rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Joshua di dua lokasi tempat kejadian perkara, yakni di TKP perencanaan di Saguling 3 dan juga nanti akan dilanjutkan di TKP penembakan yaitu di Duren 3, Jakarta Selatan. Di mana kalau kita review, TKP Saguling 3 ini merupakan kediaman pribadi dari tersangka Irjen Pol Verdi Sambo dan juga sang istri yaitu Putri Chandrawati. Di mana dari hasil penyidikan pihak Polri, penembakan terhadap Brigadir Joshua direncanakan di rumah ini. Adapun di Duren 3 Jakarta Selatan adalah lokasi rumah dinas yang ditempati oleh Verdi Sambo saat menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Lokasi ini juga merupakan tempat penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Adapun proses rekonstruksi digelar pada hari ini diupayakan oleh pihak kepolisian akan selesai dalam 1 hari ini dan dilaksanakan sejak tadi pukul 10 waktu Indonesia Barat secara berurutan. Mulai dari lokasi perencanaan di Saguling 3 yang merupakan rumah pribadi dari Verdi Sambo dan juga sang istri, kemudian dilanjutkan di TKP Duren 3 di Jakarta Selatan. Adapun pada rekonstruksi kali ini dihadirkan kelima tersangka yang didampingi oleh penyidik Polri, di mana kelima tersangka tersebut juga didampingi oleh para pengacara. Ada jaksa penuntut umum juga yang kemudian dari pihak eksternal, kemudian ada Kompolnas dan juga Komnas HAM yang turut menyaksikan secara langsung proses rekonstruksi hari ini. Kelima tersangka dihadirkan secara bersama-sama, yaitu Irjen Pol Verdi Sambo, kemudian Baradae atau Barada Richard Eliezer, kemudian Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf dan juga Putri Chandrawati. Saat ini pemirsa sudah dilaksanakan adegan di halaman parkir rumah Verdi Sambo yang rencananya memang akan dilanjutkan hingga TKP terakhir yaitu di Duren 3 Jakarta Selatan, di mana tempat tersebut merupakan tempat kejadian perkara pembunuhan Brigadir Joshua. Hari ini akan diperagakan 78 adegan rekonstruksi oleh para tersangka saat rekonstruksi begitu dugaan pembunuhan Brigadir Joshua atau Brigadir J di Saguling dan juga Duren 3. Adapun 78 reka adegan ulang itu atau reka ulang terdiri atas adegan di Rumah Magelang ada 16 yang akan diperagakan, kemudian meliputi peristiwa pada tanggal 4, tanggal 7 dan juga tanggal 8 Juli 2022. Kemudian adegan di Rumah Saguling akan diperagakan sebanyak 35 adegan yang meliputi peristiwa tanggal 8 Juli 2022 serta setelah pembunuhan Brigadir Joshua. Tadi sempat ada pengacara dari almarhum Brigadir Joshua yang merupakan korban namun tidak diperkenankan untuk hadir secara langsung di lokasi rekonstruksi. Kita masih bersama dengan Reza Indragiri, pakar psikologi forensik. Mas Reza, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Mas Reza, ini Ana.
Mungkin kita tanyakannya motif ya Mas. Tadi Anda katakan bahwa motif ini tidak terlalu penting di hadapan majelis hakim begitu. Lantas bagaimana ini? Ya, motif sebatas untuk memenuhi rasa ingin tahu publik saja ya. Karena kita berasumsi bahwa setiap perbuatan manusia pasti punya alasannya, pasti punya latar belakangnya. Nah, itu yang berkutat pada hal ihwal terkait motif. Nah, di dalam psikologi forensik sendiri, ketika kita bicara tentang aksi kejahatan, ada dua motif saja sesungguhnya yang relevan. Pertama, motif emosional, dan yang kedua adalah motif instrumental. Memang kedua motif tersebut tidak kemudian kita pahami terpisah secara absolut, tidak. Tapi memang untuk penyederhanaan berpikir, kita pilih menjadi dua saja. Kalau motif emosional yang melatar belakangi tindak tanduk atau perbuatan jahat para tersangka, maka kita bisa bayangkan bahwa ada muatan perasaan amarah, kecewa, sedih, dendam, sakit hati, cemburu, itu yang menggelayut sedemikian rupa di benak para tersangka maupun salah satu tersangka. Tapi kalau kemudian kita bicara tentang kemungkinan motif instrumental, maka ini tidak ada sangkut pautnya dengan suasana hati mereka. Pembunuhan berencana kalau dilatar belakangi oleh motif instrumental berarti ditujukan untuk misalnya mendapatkan kenaikan pangkat, mendapatkan harta, mendapatkan popularitas, atau menutup-nutupi kejahatan yang lain. Itu beberapa contoh motif instrumental. Nah, apakah sekali lagi itu penting? Ya, untuk memenuhi rasa ingin tahu publik ya silakan saja. Tetapi pasal di dalam KUHP termasuk pasal 340 dan juga 338 tidak bicara tentang motif. Pasal-pasal itu berbicara tentang perbuatan, tentang perilaku. Nah, karena itulah maka proses penegakan hukum termasuk di pengadilan nanti berkutat pada perbuatan, pada perilaku para tersangka. Motif kemungkinan akan dipertimbangkan oleh hakim, baik sebagai hal yang meringankan atau justru sebagai hal yang memberatkan. Itu pun terserah hakim. Akan mempertimbangkan hal tersebut, silakan, tidak pun tidak apa-apa. Artinya motif adalah hanya sebatas bahan pertimbangan hukuman begitu? Ya, untuk mempertimbangkan berat ringannya hukuman. Jadi misalnya ya, kita bayangkan, wah ternyata ada satu tersangka yang memang punya perencanaan penuh untuk menghabisi mendiang Brigadir Y dengan motif instrumental. Ini hanya misalnya, gitu ya. Yaitu untuk menutup-nutupi kejahatan lain. Atau sepenuhnya karena motif emosional, karena kecemburuan. Ini hanya misalnya. Terhadap tersangka dengan motif yang bulat sempurna semacam itu, boleh jadi hakim akan memberikan hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa yang motifnya ya tipis lah ya. Misalnya, apakah mereka mendapatkan manfaat dari kejahatan ini? Sepertinya tidak. Apakah akan mendapat kenaikan pangkat? Mungkin iming-imingnya iya, tapi realitasnya tidak demikian. Jadi boleh jadi ada tersangka yang melakukan kejahatan ini, yang turut melakukan kejahatan ini, lebih dikarenakan faktor ketakutan. Nah, tentu hakim akan menilai terdakwa yang dilatari oleh ketakutan dengan terdakwa yang memang sungguh-sungguh punya niatan, punya motif sempurna untuk menghabisi korban, tentu hukumannya akan berbeda satu sama lain. Kedua tersangka tersebut mungkin akan divonis sama, yaitu vonis bersalah. Tapi berat ringannya hukuman mungkin akan ditinjau oleh hakim dengan menakar motif masing-masing terdakwa. Saya tandaskan mungkin, artinya relatif, tidak absolut, tidak menentukan secara mutlak. Mas Reza, kalau kita katakanlah berbicara mengenai Verdi Sambo yang hingga saat ini masih berpendirian begitu melakukan pembunuhan karena ada pelecehan atau merusak harkat dan martabat keluarganya begitu. Artinya ini termasuk dalam motif emosional. Apakah kemudian ini bisa meringankan atau artinya Verdi Sambo kemudian tidak dikenakan hukuman maksimal begitu? Kalau sebatas kita menyorot tentang motif emosional, seolah-olah ada sesuatu yang bisa meringankan. Tapi kalau kita sertakan motif emosional itu dengan fakta-fakta lainnya, misalnya
Yang bersangkutan menyusun perencanaan untuk pembunuhan. Yang bersangkutan menyusun perencanaan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Yang bersangkutan menyusun perencanaan untuk melibatkan sekian banyak personil dan subsistem dalam organisasi Polri untuk melakukan rekayasa atau skenario. Kalau yang bersangkutan juga dipandang sebagai seorang petinggi lembaga penegakan hukum. Kalau yang bersangkutan juga dipandang sebagai seorang jenderal bintang 2. Kalau yang bersangkutan dipandang sebagai orang nomor 1 dalam divisi propam. Maka kombinasi sekian banyak informasi tersebut, sekian banyak data tersebut justru boleh jadi secara kumulatif alih-alih meringankan akan memberatkan diri terdakwa. Nah, jadi kita tidak bisa melihat hanya dengan perkepingan informasi saja, Mbak. Tapi kita harus mengumpulkan seluruh informasi tersebut, kita sodorkan kepada majelis hakimlah yang nanti akan memilah mana informasi yang relevan dan mana yang tidak relevan. Yang relevan akan dipertimbangkan sebagai dasar dalam pembuatan putusan, termasuk menentukan berat ringannya hukuman bagi masing-masing terdakwa. Mas Reza, ketika berkas perkara ini sudah diberikan ke kejaksaan, walaupun memang dikembalikan lagi untuk dilengkapi, kemudian saat ini rekonstruksi sudah dilakukan, lantas apakah ada hal yang dapat meringankan hukuman para tersangka, khususnya kelima tersangka ini nanti pada saat oleh majelis hakim begitu? Pertanyaan itu yang harus dipikirkan jawabannya sejak sekarang oleh penasihat hukum masing-masing tersangka. Nanti mereka barangkali akan jadi terdakwa ya. Nah, penasihat hukumlah yang punya PR besar untuk menyodorkan kepada majelis hakim tentang hal-hal yang patut dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan. Saya tidak tahu apa saja kiranya hal-hal yang bisa diajukan ke majelis hakim untuk dipertimbangkan sebagai unsur yang meringankan tersebut. Tetapi, sebagaimana di segmen sebelumnya, terus terangin, dari hati saya sebagai seorang manusia, tidak bisa saya pungkiri. Saya melihat ada dua kelompok tersangka di sini. Ada tersangka perwira dan ada tersangka yang non perwira. Hingga detik ini saya masih membayangkan bahwa para tersangka non perwira ini terlibat dalam kasus ini awalnya lebih dikarenakan ketakutan pada pimpinan. Saya tidak bisa abaikan hasil riset yang menyimpulkan tentang John Wayne Syndrome, sindroma John Wayne. Ini memang istilah populer, studinya studi ilmiah, tapi simpulannya menggunakan istilah populer yaitu sindroma John Wayne. Sindroma John Wayne ini untuk menunjukkan kondisi khas pada personil polisi. Kondisi khas yang ditandai oleh siap 86 perintah komandan. Seperti itu kurang lebih hiasannya. Artinya setiap personil, lebih-lebih lagi dalam relasi atasan dan bawahan, setiap staf yaitu bawahan harus siap perintah 86 siap salah. Artinya, setiap bawahan harus menunjukkan loyalitas dan kepatuhan mutlak kepada pimpinannya. Setiap bawahan, setiap staf harus mengikuti sepenuhnya dan melaksanakan sepenuhnya instruksi dari atasan. Nah, saya membayangkan sindroma John Wayne macam itu pula yang ada pada diri para tersangka non perwira dalam kasus ini. Tentu saja ini imajinasi yang bisa saja keliru ya. Bisa saja keliru. Tapi saya membayangkan dalam relasi antara perwira dan non perwira, lebih-lebih lagi antara jenderal bintang 2 dengan barada, sedemikian jauh jarak kepangkatan mereka, sepertinya ketakutan pada atasan yang lebih dominan di dalam hati mereka. Nah, dengan asumsi semacam itu, saya memprediksi saya bisa saja tidak akurat ya, saya memprediksi bahwa hukuman bagi para tersangka nantinya terdakwa yang non perwira tampaknya hukumannya tidak mencapai hukuman maksimal. Tapi kembali ke pertimbangan majelis hakim. Baik Mas Reza, kita harus jeda dulu. Usai jeda Breaking News TV One masih akan kembali, pemirsa tetaplah bersama kami.